Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita berjumpa kembali dalam program tahsin bersama RKI Sekolah Ibu Sukasari. Mudah-mudahan ibu-ibu dan teteh-teteh semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau pekan sebelumnya kita belajar mengenai mad yang dibaca panjang 2 harokat atau tanda mad panjang 2 harokat. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai tanda panjang yang lebih dari 2 harokat atau tanda panjang mad 4 sampai dengan 5 harokat. Kalau dalam mushaf Indonesia itu ditandai dengan adanya tanda alis ya, insya Allah. Tapi sebelum memasuki pembahasan mengenai mad yang ada tanda alisnya, kita akan lanjutkan dulu sedikit mengenai mad yang dibaca panjang 2 harokat. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai mad yang dibaca panjang 2 harokat itu berada di tengah ayat atau yang tanpa setelahnya ada huruf yang disukunkan. Nah, kalau yang sekarang bagaimana seandainya huruf mad itu berada atau bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Contohnya seperti ini. Ini huruf mad ya, ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Ini huruf mad, itu kemudian bertemu dengan huruf mim yang disukunkan karena wakof. Karena dia berada di akhir ayat. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ini boleh dibaca 4 sampai dengan 6 harokat. Ya, dibacanya boleh lebih dari 2 harokat. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu 4 harokat ya. Jadi kalau misalnya tanda mad ini bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof misalnya, nah itu boleh dibaca sebanyak 4 sampai dengan 6 harokat. Tetapi dengan catatan harus konsisten. Kalau misalnya 4 harokat, maka 4 harokat dalam satu kali membaca Al-Quran. Ya, boleh dengan dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau 4 harokat ya, seperti itu. Nah, itu mengenai tanda mad yang panjang 2 harokat ketika bertemu dengan huruf yang disukunkan. Kemudian kita lanjut pada pembahasan mengenai mad yang bertanda alis. Nah, ini ketika mad yang bertanda alis ini bertemu dengan huruf hamzah atau alif berharokat, dibacanya 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, ini caranya lamain aja. Itu kalau 4 harokat ya, dihitung sampai dengan 4 hitungan. Atau boleh dengan diayun sebanyak 2 kali ayunan. Lamain aja. Nah, tandanya ini. Tanda alis bertemu dengan hamzah atau tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Contohnya ini seperti ini. Ini tanda alis bertemu dengan hamzah. Ini boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Tapi harus konsisten dalam sekali duduk ya. Kalau bertemu dengan misalnya hamzah tanda alis bertemu dengan hamzah itu dibacanya 5 harokat. Misalnya semuanya harus 5 harokat. Kalau misalnya tanda alis bertemu dengan alif berharokat, misalnya mau 4 harokat boleh, tapi harus konsisten 4 harokat. Nah, dihitung saja sawaun alaihim seperti itu. Atau khalidina fiha abada. Itu yang 4 harokat. Seperti itu ya, boleh dengan dihitung sama yang di Al-Mulk juga ya 27 boleh dengan 5 harokat misalnya siat ujuhu itu yang 5 harokat. Seperti itu ya, boleh dengan cara diayun juga boleh. Siat jadi 2 kali ayunan dengan setengah ayunan. Seperti itu untuk yang 5 harokat. Nah, selanjutnya bagaimana seandainya tanda alis itu bertemu dengan huruf yang bertasydid atau huruf yang sukun. Nah, maka itu harus dibaca panjang 6 harokat. Jurusnya seperti ini ya. Lamakan aja. Jadi dihitung dulu sampai 6 harokat, baru ke-7 itu adalah huruf yang berikutnya. Lamakan aja. Seperti itu huruf. Kehitungan ke-7 sudah masuk pada huruf yang berikutnya.
Contohnya seperti ini. Misalnya pada surah Al-Haqqah ayat 1 sampai dengan 2. Al-Haqqah itu ya. Hitungan 7 sudah masuk pada huruf yang berikutnya. Boleh dengan dihitung tangan atau boleh dengan mengayun sebanyak 3 kali ayunan. Al-Haqqah seperti itu. Malhaqqah atau yang ketika tanda sukun bertemu dengan huruf yang tanda alis ketika tanda alis bertemu dengan huruf yang sukun itu pun sama dibaca 6 harokat terlebih dahulu ya. Ana. Jadi pada hitungan ketujuh itu sudah masuk pada huruf lamnya. Ana atau diayun ana seperti itu. Begitupun dengan yang pada surah Al-Mujadilah ayat 20 yuhadduna seperti itu. Ya, itu untuk pembahasan mad yang bertanda alis ketika bertemu dengan huruf hamzah atau alif berharokat dan ketika tanda alis itu bertemu dengan tasydid atau huruf sukun. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Jazakumullahu khair. Semoga menjadi amal salih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.